Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube Mentor Keuangan, Your Personal Finance Mentor. Masih dalam playlist Basic Personal Finance ya, perencanaan keuangan pribadi level dasar. Kalau mau yang level advance atau intermediate, silakan teman-teman pergi ke berbagai tempat-tempat pelatihan kursus yang menyediakannya. Banyak ya, ada dari IARFC, ada dari FPSB, ada dari lembaga-lembaga lain, banyak kok yang menyediakan training-training perencanaan keuangan baik itu untuk pribadi atau korporasi. Saya sudah ikut beberapa di antaranya. Jadi kalau ada yang pengen tahu tempat yang pernah saya belajar di situ, silakan hubungi saya anytime ya. Kali ini di video ini kita akan bicara mengenai tujuan keuangan ya. Kita akan kupas lebih dalam sedikit lagi nih mengenai tujuan keuangan. Disclaimer, ini adalah materi edukasi, bukan saran pengambilan keputusan. Silakan berdiskusi dengan penasihat dan perencana keuangan Anda sebelum mengambil keputusan. Mentor keuangan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas keputusan keuangan Anda. Jadi materi ini adalah materi edukasi. Silakan berdiskusi dengan perencana keuangan teman-teman sebelum mengambil keputusan ya. Dengan saya mau diskusi juga boleh, silakan. Nah, ini adalah proses perencanaan keuangan yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Ada 6 ya. Tujuan keuangan ditentukan terlebih dahulu, lalu kumpulkan data-data keuangan kita, lalu kita analisa dengan financial check up, lalu kita buat rencana untuk mencapai tujuan ini, lalu yang mana yang akan kita implementasikan terlebih dahulu, itu kita pilih, lalu kita evaluasi dan monitoring secara berkala. Dan apabila sudah ada yang sudah tercapai, bisa kita lanjutkan ke rencana tujuan keuangan yang lain. Kalau belum, kita harus analisa lagi datanya, lalu buat rencana tambahan, modifikasi rencananya. Nah, bicara mengenai tujuan keuangan, ini ada satu hal ya, mungkin banyak yang bisa dibahas ya, tapi saya akan coba bahas dari ini aja deh, satu slide ini. Jadi tujuan keuangan itu apa sih? Itu adalah hal atau target yang ingin dicapai, dan tentunya ini berhubungan dengan uang. Jadi untuk mencapainya butuh uang atau bisa dinilai dengan uang ya. Dan ini biasa kita bagi menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek ini berapa? Maksudnya target waktu pencapaiannya adalah 0 sampai 2 tahun. Ini jangka pendek. Kalau menengah 3 sampai 5 tahun, dan kalau jangka panjang di atas 5 tahun. Mas Mentor, ada yang kadang pernah di atas 7 tahun baru jangka panjang, ya bisa juga. Memang tidak ada tidak ada pembagian yang mutlak ya di sini ya. Ada yang ngomong 0 sampai 3 tahun pun itu masih jangka pendek, ada yang jangka penengah di atas 5 tahun sampai 7 tahun ada. Jadi ini bebas sebenarnya ya, enggak. Kalau menurut saya bebas, karena saya kebetulan belum pernah menemukan satu pembagian yang pasti ya untuk pendek, menengah, panjang. Tapi ini adalah secara umum untuk membagi ke dalam 3 kategori. Kalau yang jangka pendek biasanya instrumennya akan kita fokuskan menggunakan instrumen keuangan jangka pendek. Kalau dia jangka menengah dan panjang, instrumen keuangan yang karakteristiknya untuk jangka panjang. Dan jangan lupa tadi setiap tahun selalu kita monitor pencapaiannya. Jadi kalau menurut kita dengan instrumen jangka panjang, wah nggak ngejar atau belum terlalu ngejar juga, kita bisa tambah. Gitu. Kalau jangka pendek dengan deposito aja misalnya terlalu lama, Anda pengen jangka panjang, ya itu suatu pilihan juga ya. Tapi makanya harus kita perhatikan antara yang jangka pendek, tengah, dan panjang. Ini pembagiannya seperti ini kurang lebih ya. Ya selisih setahun 0 sampai 3 ya masih fine aja lah ya. Ya nggak ada masalah di situ. Nah, contohnya apa nih? Tujuan keuangan ini banyak banget, ini beberapa yang sudah saya sempat tulis ya. Ini yang sangat umum, kepemilikan rumah, kendaraan, mainan ya untuk anak-anak, pendidikan, dana darurat, untuk tujuan ibadah, dana ritual, liburan ya, bikin masjid, pesantren atau gereja atau rumah sakit, beli gadget ya, atau membangun sebuah bisnis. Ini adalah contoh tujuan keuangan. Nah, ini
seperti tadi kita bisa bagi dalam 3 kategori tadi ya. Rumah ini adalah jangka pendek, menengah atau panjang. Kalau Anda masih pengen punya rumahnya 10 tahun lagi, bisa jadi ini adalah tujuan keuangan jangka panjang dan Anda bisa pakai instrumen keuangan yang karakteristiknya untuk jangka panjang. Kalau mainan pengennya bulan depan, gitu. Nah, kalau bulan depan ya cukup ditabung saja atau taruh aja di dompet gitu. Kalau dana ibadah haji misalnya, ibadah hajinya sekarang waiting list tuh bisa 10 tahun lebih. Tapi jangan lupa, walaupun berangkatnya 10 tahun, harus booking porsinya sebenarnya bisa dilakukan sekarang ya. Jadi sebenarnya ini adalah tujuan jangka pendek kalau dinilai dari uangnya. Anda harus bayar porsi dulu dong 25 juta. Walaupun berangkatnya masih 10 tahun lagi. Jadi bukan karena ibadah haji baru berangkat 10 tahun lagi, jadi saya cicil 10 tahun. Ya terlambat. Kalau 10 tahun lagi Anda baru bayar porsi, bisa jadi baru berangkat lagi 10 tahun lagi berikutnya. 20 tahun lagi jadi. Jadi harus disimak, dilihat kapan kita harus mulai start akumulasi dananya ya. Dana hari tua tentu kalau ini hari tua masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang 5 tahun lagi sudah pensiun, udah nggak kerja lagi. Ada yang masih 30 tahun lagi. Ya, maka penggunaan instrumen keuangannya akan berbeda-beda. Jadi, maka saya sering bilang personal financial planning itu sangat personal, very very personal. Jadi sehingga dalam melakukan perencanaannya juga sangat personal. Anda dan saya berbeda. Anda dan tetangga Anda berbeda. Anda mungkin melihat nih, wah kan rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau ya. Tetangga barusan beli mobil, wah kemarin baru beli apa lagi, kok Anda belum gitu. Ternyata kalau Anda bandingkan keadaan keuangan Anda dengan keadaan keuangan tetangga Anda itu jauh berbeda. Misalnya si tetangga Anda suami istri bekerja, Anda hanya suami saja. Lalu kepingin membangun masjid misalnya ya, pesantren atau membangun sumur wakaf. Nah ini salah satu tujuan keuangan yang akan mendukung pencapaian tujuan ini ya dunia ya, menjadi orang bermanfaat misalnya, lalu mendukung pencapaian tujuan akhirat ya, untuk tabungan Anda nanti supaya di akhirat ada yang bisa memberikan pahala terus ya, membeli gadget gitu. Wah, gadgetnya tapi yang gadget yang mahal ya, misalnya seperti itu, perlu direncanakan. Bisnis, nah ini juga bisnis ini mungkin Anda perlu mengumpulkan modal terlebih dahulu ya. Sekarang bisnis banyak ya, dulu kita mungkin harus bangun sendiri bisnis itu, kerjakan sendiri. Sekarang kita bisa store modal ke suatu bisnis, baik itu melalui situs crowdfunding atau melalui teman kita sendiri, atau Anda terjun ke dunia bursa efek. Nah itu Anda juga sebenarnya sudah memiliki bisnis tersebut ya. Macam-macam. Ini adalah tujuan-tujuan keuangan. Mana saja tujuan keuangan Anda, silakan dipilih. Kalau ada belum tertulis di sini ya, masing-masing orang tadi makanya berbeda-beda tujuan keuangannya. Jadi silakan dipikirkan. Tentunya tujuan keuangan ini nanti harus relevan dengan tujuan hidup dan tujuan dunia dan tujuan akhirat Anda. Kalau tidak terlalu relevan, bisa jadi itu hanya sebuah keinginan saja. Ya bukan tidak boleh aja juga punya keinginan ya. Namun tentunya kita mencari yang lebih bermanfaat dan lebih berdaya guna untuk mencapai tujuan hidup kita. Baik, itu aja. Terima kasih dari saya. Silakan ambil yang bagus-bagus dan mungkin bermanfaat buat Anda. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.